hati dan hidup kami Yesus. Oh Tuhan, kami datang Tuhan sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menaikkan setiap suara kami Tuhan, menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Bapa, kami perdengarkan kembali Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan Yesus, kebenaran-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan dari seluruh ibadah kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya atas kami di tempat ini Tuhan. Kami semuanya bisa Tuhan menerima kuasa yang daripada-Mu Tuhan, kuasa kebenaran-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian yang baru Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Biar dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami Tuhan, mengangkat setiap suara kami, tangan kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan bersah hati kami mengatakan menghancurkan segala pesan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Buta rohani, kesombongan, keraguan, kebimbangan, kami tolak usir Kau di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya di tempat ini, menaungi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pundi remaja yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, mari semuanya silahkan duduk. Haleluya. Dan hati kami percaya Tuhan kepada-Mu Tuhan, Kau yang menjadi kota benteng dan perisai kami. Engkau Tuhan yang menjadi mazmur kami. Haleluya. Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan kita. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya, mari tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yuk bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Haleluya. Yang bersuka cita katakan saya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi kota benteng dan perisai kami. Haleluya. Haleluya. Yuk mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah lebih lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau kekal mulia, dahsyat berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Benteng dan perisaiku.
perlindungan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Layaklah Engkau terima segala puji dan sembah kami Tuhan. Haleluya, megah dan berjalan namamu Tuhan Yesus. Layaklah namamu ditinggikan Tuhan, diagungkan. Haleluya. Kami angkat setiap suara kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, surga dan bumi menyanyikan kemuliaan-Mu. Layaklah Engkau Tuhan, namamu disanjung di tempat ini. Yesus Tuhan.
Yesus. Namamu besar dan Engkau termulia. Ajaib dan luar biasa. Perkasa di bumi di surga kekal selama-lamanya. Sungguhlah Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kasih setia Tuhan luar biasa bagi setiap kami sehingga hari ini kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan menerima kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap umat Tuhan ini di dalam nama Yesus, buat mereka mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus, menguatkan, meneguhkan mereka, memberkati, memperlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka hidup di dalam Engkau dan membuat hidup mereka semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan Tuhan terus bekerja dengan luar biasa. Biarlah pribadi-Mu nyata atas setiap kami Tuhan, sebab kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, melalui kebenaran-Mu pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik kami. Terlebih lagi di masa muda daripada setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan kegelapan, pengganggu, pengacau, pikiran mengembara tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus tidak mau fokus kepada firman Tuhan. Kami usirkan semua dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu ada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, karena bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang luar biasa dan yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita masih sekitar tentang titah Tuhan. Ya. Nah, bagaimana titah atau firman Tuhan itu tepat dan murni, tidak pernah melenceng, tidak pernah salah, ya, bahkan murni Saudara. Ya, jadi nggak ada campurannya. Untuk itu titah Tuhan, firman Tuhan itu layak untuk dipercayai. Haleluya. Ya, layak untuk diapai? Dipercayai. Oke, puji nama Tuhan. Kita buka saja dari Mazmur 19 ayat 9. Nah, semuanya aktif ya. Oke, dengan firman Tuhan itu bukti saudara suka firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Puji nama Tuhan. Nah, ini janji Tuhan. Untuk itu saudara harus suka dengan titah Tuhan. Ya, harus suka, tidak bisa tidak. Dan juga setiap anak Tuhan, pemuda-pemudinya Tuhan tentu tidak pernah lepas saudara daripada firman Tuhan, dari titah Tuhan. Saudara harus kaya dengan firman Tuhan ya, memperlengkapi hidup saudara dengan titah Tuhan, memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Karena dengan memperlengkapi hidup saudara dengan titah Tuhan atau firman Tuhan, tentu itulah yang akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuhmu. Yang percaya katakan amin. Betul saudara ya. Nah, firman Tuhan ini bisa mengubahkan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, setiap orang manusia yang percaya kepada firman Tuhan, yang meyakininya saudara ya, dan melakukannya. Firman Tuhan ini bisa mengubahkan kehidupannya, sama saudara seperti dunia. Dunia ini saudara, apa yang ditawarkan itu bisa mengubahkan seseorang. Tentu yang ditawarkan dunia ini saudara, yaitu ya tentu dengan perkara-perkara dunia, bertolak belakang saudara dengan kebenaran, membuat dia menjadi tidak lebih baik. Ya, dunia bisa mengubahkan seseorang. Saudara kasih dalam nama Yesus, terlebih lagi kuasa Tuhan, kuasa titah Tuhan, kuasa firman Tuhan itu bisa mengubahkan siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada titah Tuhan. Diubahkan kehidupannya, roh, jiwa dan tubuhnya. Haleluya. Nah, kita lihat saudara ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan rata-rata itu orang-orang biasa.
Nah kita ketahui saudara, mereka itu adalah penangkap ikan atau dikatakan nelayan, penjala ikan. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan, mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Hidup mereka penuh dengan titah Tuhan, hidup mereka penuh dengan firman Tuhan. Nah saat itulah hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, membuat hidup mereka saudara bisa menggoncangkan dunia ini hingga pada saat ini. Haleluya. Nah mereka tetap dikenal. Kenapa? Ada perubahan di dalam hidup mereka. Jadi nah pemuda-pemudi yang percaya kepada firman Tuhan, dan kita tahu seperti yang sudah disampaikan Sabtu yang lalu, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kalau firman Tuhan tidak pernah berubah, tentu kuasa firman Tuhan itu juga tidak pernah berubah. Amin. Kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Makanya bagaimana supaya kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara? Miliki firman Tuhan. Amin. Miliki firman Tuhan, saudara percayai dan lakukan firman Tuhan. Nah berusaha saudara untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, berusaha saudara untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan mau saudara digeser dari pengharapan kepada firman Tuhan. Jangan mau saudara digeser oleh karena apapun saudara ya. Berusaha saudara untuk bisa setia kepada firman Tuhan, untuk bisa tetap setia kepada percaya kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bahkan firman Tuhan kan menuliskan. Nah dikatakan mengenai pemuda-pemudi, dan ini sudah sering disampaikan, Mazmur 119 ayat berapa? Ayat 9, ingat ya. Mazmur 119 ayat 9. Nah ingat ya, haleluya. Kita baca bersama-sama, yuk. 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah ya, jadi firman Tuhan ini mengajari, mengingatkan, bahkan memperlengkapi pemuda-pemudinya di dalam Tuhan. Bagaimana supaya hidupnya bisa bersih. Berarti tidak kompromi, tidak jatuh ke dalam dosa, tapi tetap hidup dalam kebenaran. Haleluya. Nah apa yang harus dilakukannya? Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda? Siapa di sini yang masih muda? Katakan saya. Iya, saudara semua masih muda ya. Jadi kalau saudara seorang muda mau mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan apa saudara? Dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan kesanggupannya. Oh no, nggak bisa. Ya, firman Tuhan berkata dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, saudara mau jaga hati saudara, mau jaga pikiran supaya bersih, perbuatan, perkataan, tingkah laku supaya bersih. Dengan kekuatan, dengan kesanggupan atau pengetahuan saudara tidak akan bisa. Ya, nggak ada pertahanan saudara nanti. Dunia ini akan merayu, ya, akan merayu saudara kalau tidak ada firman Tuhan. Makanya, nah pemuda-pemudi, bisa kompromi saudara, bisa jatuh dalam dosa, bisa menjadi lemah, bisa menjadi tawar hati. Nah ya, bisa menjadi putus asa, bisa menjadi apa saudara? Ya ini ya, stagnan, tidak bertumbuh dan tidak mau bertumbuh, tidak bergairah, tidak menyala-nyala. Nah coba selidiki, pasti saudara sumbernya itu apa? Tidak memiliki firman Tuhan. Nah ya, jadi hal yang ini saja yang dilakukannya ada hal yang biasa. Tapi biarlah hari ini Tuhan mengingatkan lagi, karena Tuhan mengasihi setiap saudara. Haleluya. Tuhan mengasihi setiap saudara siapapun. Nah saudara, Tuhan mengasihi ya. Tuhan mengenal saudara, hati saudara yang paling dalam. Nah pikiran saudara, jalan-jalan pikiran saudara, hati saudara saat ini Tuhan tahu saudara ya. Kalau benar-benar rindu dan haus lapar akan Tuhan, akan firman Tuhan, maka hari ini saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Karena kepuasan kita saudara hanya kita dapat daripada Tuhan. Haleluya. Nah ya, kepuasan yang sejati, kepuasan yang murni, kepuasan yang benar hanya kita dapat dari Tuhan. Ya. Kalaupun saudara, nah bisa, nah kita mendapatkan kesenangan-kesenangan lah ya.
Ya, misalnya pergi saudara, tour atau jalan-jalan, nah ya, atau menikmati sesuatu. Oke saudara, mungkin saat itu, nah kita bisa ini ya happy, kita bisa, nah gembira saudara ya. Tapi itu tidak kekal, ya, bisa hanya sampai saat itu saja. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan kita peroleh daripada Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan ini, nah ya Tuhan berbicara kepada setiap saudara pemuda-pemudi. Bagaimana supaya saudara bisa mempertahankan kelakuan saudara bersih. Harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya suka firman Tuhan ya. Perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Kaya saudara dengan firman Tuhan, berusahalah ya. Berusaha saudara untuk memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara harus bertindak, haleluya. Harus ada usaha yang saudara lakukan, kerjakan. Kalau hanya biasa-biasa, nah tidak ada respon, tidak ada yang saudara kerjakan lebih daripada. Nah kemarin-kemarin, nah tentu saudara tidak akan bisa dikaya dengan firman Tuhan. Kalau tetap malas saudara baca firman Tuhan, tetap malas saudara misalnya, ya ini tadi ya, untuk mendengar, untuk memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan, makanya hidup saudara akan seperti itu saja. Nah ya, tidak akan ada perubahan. Tapi bagaimana nah supaya seorang muda itu bisa mempertahankan kelakuan bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya bagi setiap pemuda, bagi setiap pemudi. Oleh sebab itu yuk, mari isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, semua aktif ya, supaya tidak nina bobok saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, aktif saudara. Puji nama Tuhan, nah ya supaya saudara diadakan games saudara cepat. Nah seperti Sabtu kemarin ya. Nah kalau saudara benar-benar memperkaya hidup saudara dengan firman Tuhan itu mudah sekali. Ya kan, Ibrani 11 ayat 1, kemudian Joshua 1 ayat 8 dengan Ibrani 11 ayat 1. Aduh mudah sekali itu sudah. Nah ya, berulang-ulang saudara disampaikan. Ya, sudah berulang-ulang disampaikan. Ibrani 11 ayat 1. Apa isinya saudara? Iman dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau itu ada di hati saudara gampang, kan sudah ada, tinggal nempel. Ditempel karena sudah ada semua, nggak cari-cari lagi, nggak tulis lagi apa ya baru ditempel, tidak, sudah ada di situ semuanya. Haleluya. Joshua 1 ayat 8 apa isinya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah mudah kan? Haleluya, karena sudah ada di hati dan sudah ada saudara. Tinggal nempel, kan udah ada catatannya, sudah ada. Ya tertulis, tinggal nempel saja, harusnya semuanya bisa. Haleluya, makanya ayo saudara perbuat sesuatu. Bagaimana supaya saudara kaya dengan firman Tuhan. Amin, amin. Nah supaya firman Tuhan tadi digenapi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan firman Tuhan, gak ada yang lain. Siapa yang saudara andalkan? Nah siapa saudara? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan dengan firman Tuhan, ya saudara bisa kalah, bisa KO, bisa menyerah. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya pada firman-Mu, aku percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kemenangan itu Engkau sudah tetapkan, karena Engkau Tuhan sudah jadikan aku Tuhan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah itu kan akan menyegarkan roh saudara, membangkitkan roh saudara. Haleluya, haleluya. Nah ya jadi banyak, makanya yuk saudara baca firman Tuhan. Makanya Timotius saudara berkata, yuk kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Nah kenapa ini bisa jadi bagi Timotius yang kalaupun dia seorang muda. Nah ini kita berbicara tentang orang muda. Tadi di perjanjian lama, ini sekarang di perjanjian baru. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini Tuhan minta ini ada di muda-mudi. Haleluya, di hidupnya anak-anak Tuhan. Nah Tuhan minta ini supaya menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Jadi sesama saudara ini harus saling apa saudara? Menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan. Tapi menjadi berkat satu dengan lainnya. Haleluya. Di dalam apa? Di dalam apa tadi pertama? Dalam perkataan. Nah ya, makanya hati-hati saudara untuk berkata. Nanti saudara bisa buka Yakobus pasal 3. Ya, lidah itu kecil dikatakan tapi bisa membuat perkara-perkara yang besar, ya. Saudara baca nanti Yakobus pasal 3. Kemudian dikatakan saudara teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, kemudian dalam apa? Tingkah lakumu, dalam apa? Kasihmu, dalam apa lagi? Kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, ini harus ada bagi setiap saudara. Amin. Nah, ya, ini ada saudara perkataan, kemudian apa? Tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Nah ya, ada bagi setiap pemuda-pemudi sehingga hidup saudara itu menjadi teladan, menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Haleluya. Nah, bagaimana ini bisa ini terjadi dalam hidup saudara? Ayo saudara genapi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, sudah banyak firman Tuhan yang saudara terima. Puji nama Tuhan. Yuk kita kembali kepada kitab Mazmur 19 ayat 9 ini. Dikatakan tadi titah Tuhan itu tepat. Nah, Sabtu yang lalu sudah. Nah, kita ini saudara ya, mendapat berkat daripada firman Tuhan. Selanjutnya nomor 2 dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lihat. Jadi firman Tuhan, titah Tuhan itu menyukakan hati kita. Jadi kalau kita nggak suka, ada yang salah. Ya, ada yang salah saudara dalam hidup kita. Kalau kita nggak suka firman Tuhan, kalau kita bosan, ya, bosan dengan firman Tuhan, bosan baca firman Tuhan, bosan dengan firman Tuhan, saudara perlu ini pelepasan ini. Padahal kenapa dikatakan menyukakan hati? Ya, menyukakan hati berarti suka, senang. Ya. Jadi firman Tuhan itu tidak untuk menekan atau tidak mengekang hidup saudara, tidak. Tapi firman Tuhan itu menyukakan hati. Haleluya. Menyukakan hati saudara. Jadi sambut dengan penuh sukacita. Karena firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diperdengarkan, itu menyukakan hati. Kita lihat saudara, kenapa titah Tuhan itu bisa menyukakan hati. Ya, mari kita selidiki firman Tuhan. Apa dikatakan tentang titah Tuhan ini. Makanya titah Tuhan itu menyukakan hati. Kita lihat Mazmur 19 ayat 11 dan 12. Lihatlah saudara ya. Supaya Tuhan menyingkapkan, mata rohani saudara dibukakan. Ya, bahwa firman Tuhan tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya menghibur-nghibur saudara. Ya, bukan hanya untuk menghabiskan waktu saudara di tempat ini, datang ibadah, memuji menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kemudian pulang gak ada perubahan. Tidak saudara, bukan ya, tidak sebatas itu. Haleluya. Kita lihat supaya saudara alami, Tuhan bukakan mata rohani saudara, Tuhan berikan pewahyuan supaya saudara mengerti betapa dalamnya pengertian sesungguhnya tentang firman Tuhan, titah Tuhan tersebut, ya, membuat menyukakan hati. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Haleluya, mendapat upah yang besar, tidak hanya sekedar saja. Jadi tidak hanya menguatkan, meneguhkan saudara, tidak hanya memberikan iman, tapi firman Tuhan berjanji memberikan upah yang besar bagi setiap orang yang suka dengan firman Tuhan. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, mungkin ini terlalu apa ya untuk ini saudara
untuk didengar atau untuk dipercaya. Masakan iya, masakan firman Tuhan itu lebih indah. Biar ini saudara ini ya, saudara rasakan ini terjadi dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Haleluya. Firman Tuhan ini bukan bohong-bohongan. Tidak saudara. Firman Tuhan ini iya dan amin. Saya berdoa Tuhan berikan pewahyuan bagi setiap orang, bagi setiap saudara, dan Tuhan membukakan mata rohani saudara. Tuhan membukakan hati saudara supaya saudara benar-benar menikmati bahwa firman Tuhan itu lebih indah daripada emas. Haleluya. Siapa yang berkata bahwa emas itu indah? Katakan saya. Iya. Dunia semua orang mengakui saudara bahwa emas itu adalah indah. Makanya saudara berlomba-lomba untuk memiliki apa? Emas. Haleluya. Bukan emasnya Jogja ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Bahkan nah ya, kenapa saudara emas itu indah? Makanya dibuat jadi apa? Jadi perhiasan. Ya kan? Haleluya. Emas itu dibuat jadi perhiasan saudara. Makanya nanti digantungkan di mana? Di telinga. Ya kan? Kemudian digantungkan di mana? Di leher. Kemudian dibuat lagi di mana saudara? Di tangan jadi cincin. Atau dibuat jadi apa? Gelang kaki. Nah kalau dibuat di gelang kaki saudara itu pasti nggak ditutupi. Oh itu pasti sengaja nanti ya. Nah di ini saudara. Nah dibuka ya supaya kelihatan. Apalagi ada kring-kring bunyinya. Oh dia nah berusaha untuk apa berjalan supaya tahu. Oh ada gelang kakinya. Kenapa saudara? Emas itu indah. Haleluya. Nah ya. Karena saking indahnya saudara, nah itu harganya jadi apa? Mahal. Apalagi emas murni, ya kan? Wow itu tidak ada campurannya, memang tulen murni emas saudara. Nah itu harganya lebih mahal lagi. Haleluya. Nah ya, nah kalaupun begitu saudara, ternyata firman Tuhan itu lebih indah daripada emas. Bagaimana? Bisakah saudara merasakannya? Bisakah ini terjadi dalam hidup saudara? Harusnya bisa karena firman Tuhan berkata. Haleluya. Makanya ayo pegang teguh firman Tuhan. Jangan mau digeser daripada firman Tuhan. Kalau saudara mau digeser daripada firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu tidak lebih indah dari emas. Makanya saudara, nah ini saja mengabaikan begitu saja. Ya kan? Barang-barang yang tidak berharga kan tidak terlalu perlu kita jaga kan? Haleluya. Nah saudara memiliki barang yang gak berharga. Nah saudara bisa lupa. Tapi coba saudara memiliki barang dan barang itu berharga. Pasti saudara ingat. Kalau bisa saudara simpan baik-baik. Haleluya. Dan dibawa kemana-mana. Tapi nah pemuda-pemudi firman Tuhan berkata bahwa titah Tuhan. Firman Tuhan itu lebih indah daripada emas. Makanya simpan di hatimu. Amin. Jangan biarkan seorang pun mengambil. Yang menggagalkan. Ya, saudara melakukan mempercayai firman Tuhan. Haleluya. Kemudian dikatakan bahkan daripada banyak emas tua. Wah emas tua saudara berarti lebih mahal lagi nih. Emas tua ini bukan emas muda, emas tua benar-benar. Nah ini bisa dikatakan sama dengan emas murni. Kok emas muda itu kan saudara itu banyak campurannya. Ya, dan harganya juga pasti lebih murah. Ya, jadi dikatakan bahkan daripada banyak emas tua. Harus seperti itu saudara. Kita menghargai firman Tuhan tersebut. Amin. Haleluya. Nah harus kita hargai. Makanya suka dengan firman Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan dan lebih manis daripada madu. Siapa yang sudah pernah mencicipi madu? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan saya. Hah? Ada yang belum pernah mencicipi madu? Coba siapa yang sudah pernah mencicipi madu angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan saya. Sudah semua ya? Siapa? Oke turun tangan. Siapa yang belum pernah mencicipi madu? Angkat tangan tinggi-tinggi supaya nanti kita kasih madunya. Apalagi madu murni ya. Oke semuanya sudah ya? Sudah ya? Jangan malu siapa yang belum pernah mencicipi madu. Nanti supaya diberikan kepada saudara. Oh semuanya sudah. Haleluya. Jadi bukan madu-maduan ya. Ini dikatakan daripada bahkan dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan langsung dari sarang lebah. Kalau dikemas-kemas itu saudara itu bisa sudah ada campurannya. Tapi kalau langsung dari
tetesan dari sarang lebah yaitu madu asli. Nah, siapa yang sudah pernah mencicipi madu asli saudara langsung dari sarangnya? Coba angkat tangan tinggi, katakan saya. Yuk, siapa? Sudah pernah? Sudah pernah? Iya, oke. Nah, pasti beda ya. Nah, pasti beda maksudnya dari madu yang tidak langsung dari sarang lebahnya. Pasti beda saudara, ya. Nah, kalaupun begitu manisnya madu, ya, tetesan dari sarang lebah, dikatakan firman Tuhan itu lebih manis daripada itu. Haleluya. Luar biasa. Nah, kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka saudara akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Jadi firman Tuhan itu memperingati. Amin. Ya, memperingati. Dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Yang berpegang saudara, berpegang teguh terus ya. Haleluya. Nah ya, bukan sesekali, tapi tetap berpegang teguh, tetap percaya. Karena janji-janji Tuhan pasti digenapi, amin. Makanya dikatakan ya, mendapat upah yang besar. Karena janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan menjadikan ya bagi setiap saudara, bagi setiap pemuda-pemudi yang memiliki, yang mempercayai dan melakukan firman Tuhan dalam nama Yesus. Jadilah bagi setiap saudara. Oke, puji nama Tuhan. Kenapa menyukakan hati? Kita lihat saudara, Mazmur 119 ayat 159. Nah, saudara seharusnya mencatat ini ya. Supaya besok diadakan game saudara sudah liai. Nah, tinggal tempel-tempel, enggak cari-cari apa ya ini ya. Jangan saudara ya, supaya pergunakan waktu yang ada. Yuk, Mazmur 119 ayat berapa tadi saya katakan? Ya, ayat 100. Mazmur 119 ayat, iya, sebelum 159 ayat 100 dahulu. Kita baca bersama-sama, 1, 2-nya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu. Ya, bisa saudara. Jadi firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan saudara, mengubahkan roh. Tidak hanya roh tapi jiwa dan tubuh saudara. Jiwa, pemikiran, hati saudara diubahkan. Makanya ya pemuda-pemudi yang memiliki firman Tuhan bisa lebih berhikmat daripada orang tua. Haleluya. Nah, ini siapa yang menuliskan saudara? Daud. Daud itu orang muda. Dia bisa lebih berhikmat daripada orang-orang tua. Dia tahu apa yang dia putuskan. Haleluya. Dia mengerti strategi untuk berperang. Daud orang muda. Ya. Kenapa saudara? Memiliki firman Tuhan. Memiliki tita-tita Tuhan. Saudara mau lebih daripada orang-orang di luar sana? Saudara mau lebih dari komunitas saudara, di sekolah, di kuliah, di lingkungan atau di tempat pekerjaan saudara, ayo miliki firman Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan itu akan bekerja ya dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dalam hatimu. Amin. Haleluya. Nah, membuat saudara lebih daripada yang lain, membuat lebih pintar daripada yang lain, lebih cepat, lebih tepat. Amin. Kenapa saudara? Memiliki firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Ini kebenaran. Haleluya. Kebenaran. Saya kan pernah bersaksi saudara ya. Waktu saya masih muda. Karena saya diselamatkan juga masih muda sama seperti saudara. Nah, mau ujian. Ya, mau ujian saudara. Mau ujian besoknya ya. Malamnya saya belajar. Tapi saya berdoa dahulu. Saya masih jiwa baru saat itu saudara ya. Tapi saya sudah percaya kepada Tuhan. Maksudnya saudara sangat mempercayai Tuhan. Sangat mempercayai firman Tuhan. Sangat mempercayai doa. Makanya saya berdoa dahulu. Tuhan sekedarnya saja saudara. Karena saya masih jiwa baru ya. Tapi saya sangat percaya pada Tuhan. Tuhan besok saya mau ujian Tuhan, tolong Tuhan. Apa yang harus saya pelajari? Dalam nama Yesus saya berdoa. Kemudian saya belajar seperti yang saya saksikan tadi. Benar-benar Tuhan menunjukkan anakku, saya buka saudara. Ya.
buku ini tadi. Nah, buku pelajaran tadi saya buka saudara. Nah, kalau itu saudara yang akan diujikan, Tuhan berkata anakku itu besok yang akan diujikan. Saya catat saudara ke lembaran lain, saya buka lagi. Kalau Tuhan berkata saya berhenti, saudara anakku itu besok yang keluar, saya catat. Sampai saudara selesai. Akhirnya saya belajar dari yang sudah saya catat, yang sudah yang saya dapatkan petunjuk daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini benar-benar pengalaman saudara dengan Tuhan. Makanya saya bisa saksikan. Mudah sama seperti saudara. Benar saudara, besok harinya ujian saudara. Ya kan itu kalau ujian kan. Nah semua dikatakan tas dahulu saudara. Ya belum zamannya teknologi, maksudnya handphone segala sesuatu ya. Masih ini otodidak, maksudnya masih pakai buku. Ya, semua tas dan buku catatan, buku ininya ya, pelajarannya itu diinikan. Nah, maksudnya disingkirkan. Nah, semuanya. Dan itu tempat duduknya itu saudara dibuat jarak-jaraknya. Ya, setelah itu saudara dibagilah lembaran soal ini. Dibagi lembaran soal ini saudara, saya ini duduk pas di depan ini ya, meja daripada dosen tersebut, dibagi lembaran. Saya lihat saudara, lembaran soalnya tadi betul saudara, betul. Tidak meleset satupun. Apa yang saya pelajari, saya mendapat petunjuk daripada Tuhan itu memang keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak salah itu seterusnya. Makanya saya mudah sekali. Saudara untuk menjawabnya. Yang lainnya masih linglung, apa ya. Saya mudah saja menjawabnya. Karena saya sudah dapat petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah itu tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, waktu itu saudara ujiannya bisa 2 jam. Saya enggak sampai 2 jam. Mungkin hanya setengah jam, 15 menit atau setengah jam. Saya sudah selesai. Karena saya sudah dapat petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Nah sampai dosennya bingung. Saudara, kenapa kamu cepat sekali selesai? Kamu mencontek ya? Loh bagaimana saya contek Pak, bukunya kan sudah dikumpul, tas sudah dikumpul di sana. Bingung saudara dosennya. Kenapa ini anak kok bisa cepat menjawabnya? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah itu bukti. Itu bukti kebenaran firman Tuhan. Bukan kuat gagah saya ya. Bukan karena kepintaran saya. Tapi itu bukti saudara kuasa daripada firman Tuhan. Yang berkata Mazmur 119 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang tita-titamu. Karena saya memang suka saudara untuk baca firman Tuhan. Haleluya. Nah sama saudara ya. Nah kan setiap anak-anak Tuhan yang belum TDRK itu akan mengikuti TDRK. Jadi akan ada training dasar Roni Kristen pada hari Senin, dimulai hari Senin besok ya tanggal 17 jam 6 sore yang diadakan di Pastori. Saudara pemuda-pemudi yang belum mengikuti ini kesempatan yang luar biasa ya untuk diperlengkapi yang akan mengubahkan hidup saudara, membuat saudara tidak akan sama ya. Nah saat itu saudara saya ikut TDRK. Selesai saudara TDRK itu pulang ke rumah saya baca lagi nih. Enggak saya buang begitu aja ya buku. Nah ini tadi TDRK-nya tidak, sampai rumah saya baca, saya ulang lagi. Padahal kan pulangnya sudah malam, tapi saya baca lagi. Setiap pulang TDRK saya lakukan seperti itu. Nah kaya dengan firman Tuhan, makanya saudara ada hikmat kepintaran daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara juga akan bisa seperti itu. Ini kesaksian saya loh. Ya pribadi, bukan kesaksian orang lain yang saya sampaikan. Nanti kalau saya bersaksi saudara, gak pulang-pulang kita. Nah ya, jadi mari pemuda-pemudi, kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Haleluya, benar-benar menyukakan hati. Amin, puji nama Tuhan ya. Nah saudara diubahkanlah oleh firman Tuhan ini. Nah ada tindakan-tindakan yang baru saudara kerjakan. Mazmur 119 ayat 159. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Lihatlah betapa aku mencintai tita-titamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Lihatlah ya.
Daud aja berkata, lihatlah betapa aku mencintai tita-titamu Tuhan. Dia sangat rendah hati padahal dia raja. Daud itu raja saudara. Haleluya, raja yang banyak saudara memenangkan peperangan. Nah kita ini siapa? Tidak mau rendah hati. Ya, untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, Daud sebagai raja aja berkata, lihatlah betapa aku mencintai tita-titamu. Memang benarlah saudara, kenapa Daud mencintai tita-tita Tuhan? Karena tita Tuhan itu menyukakan hati. Kalau saudara galau, gak usah pergi keluar. Nah, buka saja Alkitab saudara, baca. Baca Alkitab saudara, haleluya. Baca kitab Mazmur itu, baca Amsal saudara. Kalau saudara galau, ya. Apalagi kalau saudara baca firman Tuhan menurut skedul, ya skedul firman Tuhan kan, nah sudah disampaikan di grup family saudara, bulan Februari apa yang dibaca pada, nah ini ya saudara, untuk di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Haleluya. Nah jadi setiap hari, nah saudara membaca firman Tuhan ya, jadi jangan yuk pemuda-pemudi, nah pada akhir zaman ini jangan mau saudara miskin dengan firman Tuhan. Harus kaya dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian Mazmur 145 ayat 13. Satu dua ya. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Haleluya. Nah apalagi saudara yang kurang, ya nggak ada yang kurang. Di dalam Tuhan nggak ada yang kurang karena Tuhan kita itu sempurna. Amin. Kerajaanmu ialah kerajaan apa? Segala abad, jadi kekal selama-lamanya. Nggak ada yang bisa menggeser kerajaan Tuhan. Dan kita nanti akan ada di sana. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Kalau hari ini perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan belum digenapi, Tuhan tetap setia. Haleluya, Tuhan pasti menggenapinya tepat pada waktunya. Percaya saudara ya, karena dikatakan Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan setia dengan janjinya, Tuhan setia dengan perkataannya, digenapi kepada setiap saudara yang memiliki perkataan Tuhan, yang memiliki janji Tuhan. Tapi ingat saudara, kalau saudara tidak memiliki perkataan Tuhan, tidak memiliki janji Tuhan, dari mana ya Tuhan mau menggenapinya dalam hidup saudara? Makanya yuk isi hidup saudara dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat Yeremia 15 ayat 16. Satu dua ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Nah ya, jadi apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, coba nanti saudara, nah ucapkan ini. Ya, makanya yuk catat Yeremia 15 ayat 16. Katakan saudara ya, nanti apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Mari nikmati saudara. Haleluya. Seperti menikmati makanan-makanan kesukaan saudara. Coba katakan dulu kepada kiri kanan, makanan kesukaanmu apa ya? Coba tanya saudara, sampai dia menyebutkannya. Ayo, yuk makanan kesukaanmu apa ya? Sudah semuanya, harus semua. Yuk. Ya, sama yang di belakang. Ya, Windy ke Mbak Tuni, makanan kesukaanmu apa ya? Singkong rebus kah, singkong goreng? Atau pizza? Ya, apa makanan kesukaan? Atau nasi putih? Enggak apa-apa. Ya, yang penting makanan kesukaan. Sudah semuanya. Pasti semua punya makanan kesukaan ya. Nasi goreng kah, bakmi goreng kah, atau bakmi kuah, atau apa saudara ya? Saudara sendiri yang mengerti selera saudara. Udah. Nah ya. Nah,
Kalau saudara punya makanan kesukaan, nah apalagi saat ini misalnya depan saudara, oh pasti saudara nikmati kan? Pastilah. Kalau bisa jangan ada yang minta, ya kan? Kalau bisa bertambah-tambah lagi, ya. Apalagi kalau ada es teh, ya. Aduh, kalau ada lagi apa toh saudara? Hah? Kopi, ya. Es kopi, iya. Haleluya, nikmat sekali nih ya. Kopi, susu, es kopi, susu lagi. Aduh, wah seger. Nah misalnya ya tadi minuman kesukaan. Wah pasti saudara akan nikmati kan? Haleluya. Gak mungkin saudara katakan, oh ini makanan kesukaanku. Tapi nah saudara abaikan, gak mau makan. Pasti cepat-cepat saudara makan. Kalaupun misalnya saudara sudah kenyang, tapi kalau saudara bertemu dengan makanan kesukaan, pasti saudara berusaha lagi untuk memakannya. Haleluya. Nah, sama saudara seperti minuman. Wah kalau bisa tiap hari nih minum ya. Kalau enggak sepertinya ada yang kurang. Gak ada yang kurang apa ya? Apa ya? Aku belum makan apa ya? Aku belum minum apa ya? Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kenapa saudara? Karena kesukaan menikmatinya. Haleluya. Tapi kalau makanan minuman yang biasa enggak menjadi kesukaan saudara, mungkin saudara makan saja. Yang penting ya udahlah kenyang, jangan lapar. Ya, supaya enggak haus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ini lebih daripada itu. Amin. Haleluya. Jadi apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Jadi kalau saudara bertemu dengan firman Tuhan, pada saat saudara membaca firman Tuhan, mari menikmati. Amin. Jangan baca begitu saja, yang penting aku sudah baca firman Tuhan hari ini. Nikmati saudara. Haleluya. Nikmati, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Saudara menjadi girang, sukacita. Haleluya. Haleluya. Nah kalau saudara girang, sukacita, wajah saudara berseri-seri, maka saudara akan awet muda. Itu pasti saudara ya. Nah dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Nah ya biarlah pemuda-pemudi menemukan ya Tuhan menjadikan ini bagi setiap saudara. Yeremia 15 ayat 16 ini saudara bisa menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberi kegirangan, amin, menjadi kesukaan di dalam hati saudara. Kalau menjadi kesukaan di hati saudara, tentu saudara tidak akan melupakan firman Tuhan. Benar atau tidak saudara? Benar. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, satu pengalaman dan itu membuat saudara suka, pasti itu pengalaman itu tidak pernah saudara lupakan. Sama saudara, ya kalau firman Tuhan ini benar-benar menyukakan hatimu, firman Tuhan itu pasti tidak akan saudara lupakan. Pasti saudara ingat. Haleluya, pasti saudara ingat karena saudara suka dan itu pasti ada di hati. Kalau suka saudara, ya pasti ada di hati dan itu akan, nah saudara ingat seterusnya. Amin. Oke, kita lihat perjanjian baru. Roma 9 ayat 28. Satu dua ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Tuhan sanggup saudara menggenapi firman-Nya di bumi sempurna dan segera. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Kesulitan apapun yang saudara hadapi, kalau saudara percaya pada janji Tuhan, saudara berpegang teguh pada janji Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Amin. Tuhan sanggup saudara menggenapinya di bumi ini loh, sempurna dan segera. Ya, sempurna. Jadi tidak ini 75% atau 50% atau 25% tidak, tapi sempurna Tuhan menggenapinya, bahkan segera. Dijadikan bagi setiap saudara. Haleluya. Yuk satu lagi, Ibrani 4 ayat 12. Satu dua, Ibrani 4 ayat 12 ya. Satu dua ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji nama Tuhan, oh luar biasa ya. Jadi nah sama-sama saudara di perjanjian lama juga ini ya,
menyatakan bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ya, di perjanjian baru juga saudara, firman Tuhan itu dikatakan saudara luar biasa sebab firman Allah itu hidup saudara ya. Jadi hidup tidak sekedar perkataan, makanya bisa mengubahkan orang yang percaya pada firman Tuhan. Ya, hidupnya diubahkan karena firman Tuhan itu hidup. Seperti Yesaya 55:11 ya, firman Tuhan itu akan berhasil seturut apa yang disuruhkan kepadanya. Itu yang dijadikan firman Tuhan. Makanya kan selalu diingatkan kalau yang sakit, ayo 1 Petrus 2 ayat 24. Haleluya, dia sendiri sudah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, supaya kita yang sudah berdosa hidup dalam kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makanya itu diberikan saudara. Kenapa? Firman Tuhan itu hidup, dia akan bekerja. Bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lalu bekerja bagi orang yang mempercayainya, menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sempurna, makanya firman Tuhan itu sempurna segala sesuatunya. Nah, ada saudara di firman Tuhan ada jawaban. Haleluya. Nah, saudara memilikinya dan saudara bisa menyatakannya supaya itu jadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ucapkan saudara Yeremia 29 ayat 11. Masa depan yang penuh pengharapan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Nah, ucapkan saudara, jadi pada saudara, berpegang teguh pada Tuhan, ya. Kalaupun saat ini, nah saudara lihat sulit, aduh nggak mungkin ini Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan. Mari percayain aja firman Tuhan. Haleluya. Makanya jadi bagi setiap saudara masa depan yang penuh pengharapan, ya. Tuhan sangat-sangat mengubahkan hidup saudara ya, karena firman Allah itu hidup. Makanya firman Allah itu bekerja seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Saudara nanti bisa baca kembali ya. Bahkan dikatakan dan kuat saudara ya, apapun bisa diterobos, alangan apapun bisa diterobos. Amin. Ya, nggak pernah kalah. Makanya dikatakan saudara firman Tuhan Markus ya, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, maka gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Gunung apa? Gunung penuh persoalan dalam hidupmu, ya. Persoalan dalam hidupmu saat ini di hadapanmu seperti gunung. Mungkin gunung apa yang paling tinggi? Gunung Mount Everest ya. Nah, saudara, nah itu di hadapanmu. Yuk, firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Yuk, nanti buka Markus. Nah, pasal 11 saudara kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu dikatakan. Ya, jika engkau berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan jadi asal engkau tidak bimbang dikatakan. Nah, jadi kuat saudara sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan dari hidupmu. Amin. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, gak bisa terkalahkan. Lebih tajam saudara. Ya, itu jadi tuh. Makanya orang bisa dilepaskan, bisa dibebaskan dari ikat-ikatan dosa, dari ikatan-ikatan film-film ini ya, porno saudara, dari game-game itu bisa dibebaskan, bisa dilepaskan. Kenapa? Dikatakan dari lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Makanya ada pelepasan. Ya, terjadi pelepasan. Nah, ini karena firman Tuhan ini bekerja. Haleluya. Dilepaskan saudara dari kuasa-kuasa kegelapan. Dilepaskan dari roh duniawi. Dilepaskan saudara ya dari segala ikatan-ikatan dosa, manusia-manusia lama. Dilepaskan, dibebaskan. Haleluya. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya anak-anak Tuhan yang memiliki firman Tuhan, dia memiliki hikmat daripada Tuhan. Amin. Jadi tidak hanya sekedar kepintaran, tapi ada hikmat daripada Tuhan. Sehingga dia bisa saudara, mengatasi segala persoalan pergumulan dalam kehidupannya. Karena ada hikmat Tuhan mengalir atasnya. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Kenapa itu bisa connect, bisa terhubung? Karena anak Tuhan tersebut memiliki firman Tuhan.
Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Dan Tuhan juga suka saudara. Tuhan suka ya. Setiap anak Tuhan pemudi memiliki firman Tuhan. Supaya masa muda saudara, nah ya, pengalaman berjalan bersama Tuhan, firman Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Itu menjadi satu kesaksian dalam hidup saudara. Dan itu pasti menjadi bekal bagi saudara untuk menghadapi hidup ke depan. Ya, karena masa muda saudara sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah tentu saudara untuk ke depannya juga, nah pasti saudara akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan ya. Jadi benarlah firman Tuhan berkata, Mazmur 19 tadi saudara, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, benar ya. Tidak menekan, tidak mengekang, tapi firman Tuhan, titah Tuhan itu menyukakan hati. Amin, membuat kita bisa bersuka di dalam Tuhan. Kalaupun saudara hidup kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, tapi kita punya firman Tuhan, punya titah Tuhan, maka hati kita saudara akan bisa bersuka. Haleluya, karena kita percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Tuhan sanggup menggenapi firman-Nya, Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita yang tetap percaya kepada Tuhan dengan setia. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan, ajaib dan luar biasa. Kita bukakan hati kita dan mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Bapa yang di sorga. Engkaulah kebenaran kami yang membebaskan kami, yang mengubahkan kami Tuhan, membuat kami tidak akan pernah sama. Karena kami sangat percaya kepadamu, sangat percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu. Kami nyatakan segenap hati kami karena kami percaya Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya, bersama-sama kita katakan, nyanyikan dengan iman. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyatakan dari awal, segenap hati kita. Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, nyatakan segenap hatimu. Memberikanku hidup dan pengharapan.
genapi janji-janjinya. Langit dan bumi boleh berlalu, firman-Mu Engkau genapi di bumi sempurna dan segera. Hati kami percaya, hati kami percaya pada firman-Mu. Haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan, Engkaulah pengharapan Tuhan. Engkaulah yang menjadi jawaban. Firman-Mu Engkau jadikan bagi setiap kami. Tuhan, kami isi, kami perlengkapi, kami kaya dengan firman-Mu Tuhan. Kami menikmati firman-Mu. Firman-Mu menjadi kesukaan, firman-Mu menjadi kegirangan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya, kalau ku hidupkan, haleluya, ku hidup bagimu, hatiku tetap. Mari kita mengangkat tangan kita, hati kita kepada Tuhan. Amin Tuhan, kami tetap menyembah kepadamu. Dunia ini gak bisa memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan kebenaran firman-Mu, kami suka akan firman-Mu, kami menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, kami isi hidup kami isi hati kami Tuhan Yesus dengan firman-Mu, dengan tita-tita-Mu Tuhan Yesus. Karena dengan itulah Bapa yang baik, setiap kami Tuhan Yesus bisa hidup berkenan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan sudah sangat-sangat memberkati, memperlengkapi setiap umat Tuhan, setiap pemuda-pemudi. Bapakku yang baik, sorga
Mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menikmati firman Tuhan, mengisi hidupnya dengan firman Tuhan tiap-tiap hari, membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan tiap-tiap hari. Bahkan mereka menikmatinya dan mengerjakan, melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan itu jadi dalam hidup mereka, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka di masa muda mereka. Bahkan mengobahkan roh mereka, mengobahkan jiwa mereka, mengobahkan tubuh mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala setan kegelapan. Tipu daya setan, tipu daya dunia yang menghalangi pemuda-pemudi Tuhan ini untuk memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan, menganggap remeh, mengabaikan firman Tuhan. Lepaskan mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya firman Tuhan bekerja terus bagi setiap pemuda-pemuda remaja ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman dibacakan nanti oleh Ruth. Oke, puji Tuhan ya. Haleluya. Nah, hari ini belum ada jiwa baru, tentu setiap pemuda-pemudi bisa terbeban mengerjakan jiwa-jiwanya ya, teman-temannya, supaya Sabtu depan bisa dibawa untuk datang beribadah. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saudara kedinginan ya, suaranya lemes banget. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhannya sungguh luar biasa memberkati kita, amin. Saya pribadi sangat-sangat diberkati. Apakah saudara diberkati? Coba tanya kiri kanannya, kamu diberkati enggak dengan firman Tuhan hari ini? Apa saudara jawabannya diberkati? Diberkati. Yang diberkati saya undang kita sama-sama yuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita, boleh kita arahkan kepada Ibu Gembala. Kita katakan sama-sama, terima kasih Ibu Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudari. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Haleluya. Besok hari ibadah minggu kita ada 2 kali ibadah minggu pagi masuk jam 8 pagi, ibadah minggu sore masuk jam 5 sore saudara. Mari saudara kita dengan setia hadirlah dalam ibadah-ibadah kita dan jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada hari Sabtu depan seperti luar biasanya masuk jam 6 sore. Ya saudara, kita masuk jam 6 sore ya, jam 6 sore. Jadi mari saudara yang bekerja, yang ada kesibukan, mari aturkan waktu saudara supaya saudara dapat hadir di tempat ini tepat waktu. Haleluya. Bahkan sebelum ibadah dimulai kalau bisa sudah bisa hadir. Haleluya. Supaya kita bisa sama-sama mengikuti ibadah dari awal, dari pujian penyembahan sampai dengan firman Tuhan sampai dengan akhir. Haleluya. Supaya berkatnya itu utuh saudara, tidak setengah-setengah. Amin. Bisa ya saudara ya, minggu depan hari Sabtu kita datang di sini jam 6 sore. Oke, puji nama Tuhan. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala saudara, mulai hari Senin besok itu kita akan mengadakan training dasar rohani Kristen untuk teman-teman pemuda-pemudi remaja yang belum mengikuti TDRK atau sudah pernah mengikuti tapi belum selesai. Setelah ibadah ini saudara bisa datang ke Ibu Gembala untuk minta formulir pendaftarannya supaya saudara bisa mendaftar untuk mengikuti TDRK ini. Haleluya, sungguh luar biasa saudara, banyak kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang disampaikan melalui TDRK yang pastinya akan membuat saudara semakin bertumbuh, bertambah-tambah dalam pengenalan saudara akan Tuhan sehingga saudara memiliki dasar-dasar untuk hidup saudara sebagai orang percaya. Haleluya. Haleluya. Dan tadi waktu saya nulis pengumuman di belakang saudara, Tuhan ingatkan saya dengan seorang anak Tuhan yang hari Minggu lalu kirim DM Instagram ke saya, dia bilang kayak gini, "Kak, hari ini aku ada
kargoin barang-barangku ke tempat dia. Jadi anak Tuhan ini sebenarnya udah lulus beberapa tahun lalu saudara, dan dia sudah kembali ke kota halamannya saudara, dia di luar Jawa, dan pada waktu dia pulang itu dia belum sempat kargoin barang-barangnya. Jadi baru kemarin ini dia sempat kargoin, terus dia fotoin sama saya, yang dia fotoin tahu saudara apa? Buku TDRK. Haleluya. Jadi dia bilang dari semua barang ini Kak yang paling aku nanti-nantikan. Haleluya. Saya bacanya itu sangat saudara? Sangat diberkati, haleluya. Meskipun sudah bertahun-tahun saudara dia ikut TDRK, tapi pengajarannya itu masih melekat, bahkan dirindukan. Dia bilang sama saya, Kak kayaknya aku harus baca buku TDRK ini lagi, haleluya. Saya nggak bohong saudara, nanti saudara kalau mau tanya Instagramnya saudara bisa datang ke saya, haleluya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti TDRK, jangan tunda-tunda saudara, ini adalah waktu yang terbaik untuk saudara ikut TDRK, haleluya. Ini akan mempersiapkan saudara bukan hanya untuk hidup saudara, tapi juga untuk saudara nanti melayani Tuhan dalam sidang Tuhan ini, amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini pengumuman kita pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang setiap pelayan persembahan maju ke depan. Haleluya, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan karena hati kita yang mengasihi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang begitu manis, yang begitu menyukakan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur biar Tuhan kami boleh semakin menikmati kebenaran firman-Mu dan kami boleh tinggal di dalamnya, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberikan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Bahkan Kau Tuhan yang memberkati setiap orang yang menjadi saluran berkat kami Tuhan, baik itu keluarga kami, orang tua kami, bahkan kami yang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perkuliahan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, kami sungguh yakin dan percaya dengan kami memberi, kami tidak akan menjadi kekurangan Tuhan, dan tapi kami akan hidup di bawah langit yang terbuka, di mana berkat-berkat Tuhan akan tercurah bahkan sampai berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami bersati untuk mengusirkan setiap pekerjaan iblis yang menghalangi kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersungut-sungut menggerutu, tidak ada bagianmu dalam nama Yesus, keraguan, kebimbangan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Layaklah kita berikan pujian bagi nama Tuhan kita, sebab kasih-Nya tidak berkesudahan bagi kita. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Sebab kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan bagi kami Tuhan, selalu baru setiap harinya dalam kehidupan kami. Sama-sama kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Katakan, rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Lambaikan kedua tangannya. Dengan sukacitaku kau menari. Mari semuanya bangkit berdiri. Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kau Haleluya. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan
yang ajaib dan luar biasa yang sudah memberkati ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini kami bersyukur untuk lawatan Tuhan yang terjadi luar biasa bagi setiap kami, bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Terlebih lagi kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka terima. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja. Dan firman Tuhan itu berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya di dalam nama Yesus. Yang mengubahkan kehidupan setiap pemuda-pemudi remaja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa yang di sorga. Pujian penyembahan musik celebration juga sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, biar menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau dan berkenan atasnya Tuhan. Dan pulihkan kami lebih lagi Tuhan, supaya kami memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bahkan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Apa yang mereka sudah kerjakan, lakukan Bapa yang baik, tentu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami sangat percaya Tuhan, tentu Sabtu depan semakin luar biasa lah ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi remaja yang datang beribadah kepadamu Tuhan. Karena setiap pemuda remaja ambil bagian dari barat, timur, utara, dan selatan. Syukur bagimu Bapa yang di sorga. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh kerinduan. Biar itu jadi dan tidak satu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semuanya saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah semakin mendekat. Terpuji nama Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersati mengusirkan segala pikiran setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niat manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan di dalam nama Yesus tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dan kami terima berkat yang daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat. Mari silakan duduk terlebih dahulu.